Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang tabung oksigen. Jadi tabung yang isinya adalah oksigen, di mana oksigen merupakan salah satu komponen gas dan unsur vital di dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel tubuh. Bagi kebanyakan orang, kebutuhan ini memang tidak perlu dipikirkan karena sistem pernapasan kita secara langsung mengambil asupan oksigen dari udara sekitar. Namun, bagi orang yang dengan masalah sistem pernapasan, mereka tidak dapat mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Untuk memastikan asupan oksigen yang cukup, mereka membutuhkan suplai oksigen dari tabung oksigen dan regulator oksigen untuk menjaga aliran oksigen ke dalam tubuh pada jumlah yang dibutuhkan. Jadi ada dua komponen di sini ya. Di dalam tabung oksigen ada oksigen dan butuh alat lagi yaitu regulator untuk mengontrol suplai aliran oksigen ke dalam tubuh sesuai kebutuhan. Kemudian indikasi pemberian oksigen dengan konsentrasi yang besar dibandingkan udara sekitar dengan tujuan memperbaiki atau mencegah gejala dan manifestasi dari hipoksia. Hipoksia ini adalah istilah kekurangan oksigen. Hal ini dapat dilakukan diantaranya menggunakan nasal kanul. Jadi dari oksigen yang ada di dalam tabung disambung dengan regulator. Regulator ini disambung dengan nasal kanul untuk dimasukkan ke hidung ya. Bisa nasal kanul, bisa masker oksigen yang kemudian tujuan dari terapi oksigen adalah untuk mengobati atau mencegah hipoksemia sehingga mencegah hipoksia jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan ataupun kematian sel. Namun pemberian yang tidak sesuai indikasi justru akan menyebabkan dampak sebaliknya. Jadi penggunaannya itu harus diatur sesuai kebutuhan. Ada tombol di regulator itu atau putaran itu untuk mengatur oksigen yang dikeluarkan. Kemudian kita belajar ke cara pasang regulator ke tabung oksigen. Regulator oksigen adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan oksigen yang diberikan kepada pasien. Regulator ini memiliki fungsi utama untuk mengatur oksigen dari tabung yang bertekanan tinggi. Maka dengan cara pasang regulator yang benar akan membantu pasien untuk menghirup oksigen dari tabung dengan aman. Namun, penting untuk mengetahui cara memasang regulator tabung oksigen yang benar agar aman dan perawatan berjalan dengan lancar. Tahap pertama adalah siapkan tabung oksigen, regulator, dan aquades. Tahap kedua, pasang regulator ke dalam tabung oksigen. Pastikan pemasangan tersebut sampai kencang bila tidak terjadi kebocoran. Yang ketiga, buka tutup tabung yang ada di regulator, kemudian bersihkan, lalu isi dengan aquades sampai level up. Kemudian tutup kembali tabung air, kemudian dipasang kembali di bawah flow meter yang biru-biru ini loh. Itu isinya harus diisi air dulu ya. Tahap yang keempat, buka keran tabung oksigen ke arah kiri. Tahap yang kelima, atur dosis flow meter sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang keenam, pasang selang atau masker ke pasien. Dan tahap ketujuh, lihat respon pasien setelah pemberian oksigen. Jadi cara masangnya itu dari tabung oksigen kita tambah regulator. Untuk menyalurkannya kepada pasien kita masih butuh perangkat selang ya. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan tabung oksigen dalam pemberian sumber oksigen perlu diperhatikan humidification. Hal ini penting diperhatikan karena udara yang normal dihirup telah mengalami humidifikasi atau pelembapan udara. Sedangkan oksigen yang diperoleh dari sumber oksigen tabung
merupakan udara kering yang belum terhumidifikasi. Oleh sebab itu perlu ada tambahan mengisi aquades ya atau aquabides pada botol air. Yang hijau ini diisi aquades ya. Kemudian hal yang kedua harus diperhatikan adalah pastikan selang oksigen terpasang dengan baik pada pasien dengan melakukan fiksasi di daerah belakang kepala pasien. Kemudian yang perlu diperhatikan ketiga adalah evaluasi kebutuhan oksigen secara berkala sesuai rencana penanganan. Bisa menggunakan oximeter dengan target saturasi dari oksigennya adalah 94 sampai 98% atau sesuai rekomendasi dari dokter. Yang diperhatikan kelima adalah evaluasi tekanan dalam tabung oksigen, apakah tabung ini masih ada oksigennya atau kosong. Bila sudah selesai digunakan, dibersihkan selang oksigen setelah digunakan dan hindari kontak dengan anak kecil atau anggota keluarga yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, hindari menggunakan petroleum jelly atau vaselin atau lotion atau produk pelembab berbahan dasar minyak lainnya di bagian bibir atau hidung, karena oksigen dapat bereaksi dengan produk berbahan dasar minyak dan memicu luka bakar. Kemudian kita belajar lagi tentang penempatan tabung oksigen yang tepat. Yang tepat itu ditempatkan di mana sih tabung ini? Penting untuk mengetahui bahwa oksigen adalah zat yang harus disimpan dan digunakan dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan dan menyimpan oksigen di rumah berdasarkan informasi dari San Diego Hospice atau National Fire Protection Administration. Yang pertama, penempatan yang tepat dari tabung oksigen adalah diletakkan tabung oksigen di atas troli khusus untuk mencegah kemungkinan terjatuh. Yang kedua, jika Anda menyimpan tangki oksigen cadangan, simpan dalam posisi dibaringkan di lantai. Yang ketiga, jangan menyimpan tangki oksigen di tempat tertutup tanpa celah udara. Yang keempat, jangan menutup tangki oksigen dengan kain. Yang kelima, hindari menyimpan tangki oksigen di bagasi mobil. Dan yang keenam, ketika menggunakan terapi oksigen, pastikan bahwa Anda tidak berada dekat dengan sumber api untuk menghindari terjadinya kebakaran. Begitu cara penggunaan oksigen, dari oksigen, regulator, kemudian ke selang, baru ke pasien. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.